Malam itu, angin di Yogyakarta bergerak pelan, seperti membawa kabar yang tak ingin diungkapkan. Nama mahasiswa itu Arga, anak rantau dari Jawa Timur, yang diterima di sebuah universitas ternama di Yogyakarta. Ia pikir, awal kuliahnya akan berjalan biasa saja tugas, organisasi, dan sibuk mencari makan murah. Tapi ia tak tahu, kos yang ia tinggali bukan tempat untuk manusia hidup. Arga tiba di Jogja sore hari. Gerimis turun, membuat batu-batu jalanan Kaliurang terasa licin. Melalui rekomendasi senior, ia diarahkan ke sebuah kos murah di daerah yang tak terlalu jauh dari kampus. Saat pertama kali melihat kos itu, ia merasa ada yang janggal. Bangunannya seperti rumah lama yang dipaksa berdiri kembali. Tempat parkirnya sepi, jendelanya banyak yang tertutup kayu. Pohon mangga di halaman depannya dibiarkan tumbuh liar. Pemilik kos, seorang ibu bernama Bu Sarmi, menyapanya dengan senyum kaku. "Kamarmu nomor 7 ya, Le? Lantai 2. Semoga betah." Ada nada aneh saat Bu Sarmi mengucapkan semoga betah. Seolah itu bukan doa, tapi peringatan. Malam pertama, Arga merasa biasa saja. Hanya saja, di kamar nomor 7, udara terasa lebih dingin dibanding kamar lain. Ia pikir AC bocor, atau angin gunung. Ia belum tahu bahwa dingin itu bukan dari cuaca. Malam kedua, tepat jam 2 dini hari, Arga mendengar bunyi gesekan dari atas plafon kamarnya. Ia menatap ke atas. Titik di tengah plafon seperti bergetar. Lalu ada sesuatu yang terdengar seperti tali yang bergeser. Ia mencoba tidur lagi, tapi bunyi itu makin jelas. Seperti tali tambang yang dipaksa menegang. Arga mencoba cuek. Mungkin kucing? Padahal ia tahu, suara itu bukan suara kucing. Keesokan harinya, Arga mengenal beberapa penghuni kos. Semua tampak ramah, kecuali satu lelaki aneh bernama Fikri. Penghuni kamar nomor 6, tepat sebelah kamarnya. Fikri sering keluar kamar sambil melirik langit-langit. Ia jarang bicara, tapi saat bicara, ucapannya selalu membuat Arga merinding. Kalau malam, jangan buka pintu. Enggak, kalau dengar suara jatuh, jangan dilihat. Kalau bau anyir muncul, tutup hidungmu rapat-rapat. Arga tertawa kecil, mengira Fikri bercanda. Tapi Fikri tidak tertawa. Ia hanya menatap jalan, seperti sedang memantau sesuatu. Malam berikutnya, jam menunjuk jam 2:13. Arga terbangun oleh bau anyir yang menusuk hidung. Sangat kuat, seperti darah yang lama mengering. Ia bangun, mencari sumber bau. Ternyata, baunya berasal dari bagian tengah kamar, tepat di bawah titik plafon yang kemarin berbunyi. Ia menatap ke atas. Plafon itu kini terlihat agak basah, seperti rembesan air. Namun, warnanya merah kecoklatan. Arga mundur selangkah. Desah napasnya menciptakan uap kecil di udara dingin. Tiba-tiba, suara keras jatuh dari plafon, seperti benda berat yang didorong paksa dari ketinggian. Arga terpaku, jantungnya berdetak cepat. Ia menahan diri agar tidak membuka pintu seperti pesan Fikri. Malam itu, ia tidak tidur lagi. Esok paginya, Arga memberanikan diri bertanya pada salah satu penghuni lama, Mas Tegar. Tegar menatap kanan kiri sebelum menjawab.
Gak, kos ini dulu murah banget, bukan tanpa alasan. Dulu ada mahasiswa, penghuni kamar 7. Kamarmu itu, dia gantung diri. Arga terdiam. Tegar melanjutkan pelan. Tapi cara dia bunuh diri aneh. Waktu ditemukan, tubuhnya menggantung. Tapi posisi kepalanya miring dan tali jeratnya belum putus. Kayak masih hidup, tapi menggantung. Arga merasa tengkuknya dingin, dan sejak itu, lanjut Tegar. Orang bilang, arwahnya jadi pocong gantung. Dia sering muncul kalau jam 2 lewat. Dia nggak suka kamarnya ditempati lagi. Arga menelan ludah. Tegar menepuk bahunya. Saran Mas, kalau dengar suara tali, jangan lihat ke atas. Malam itu, Arga mencoba menenangkan diri dengan menonton video sampai ngantuk. Jam menunjukkan 01,58. Ia mematikan lampu dan berbaring. Tapi baru beberapa detik ia memejamkan mata. Aroma anyir itu muncul lagi. Kali ini lebih kuat, seolah bau itu berada tepat di samping wajahnya. Arga membuka mata perlahan, dan ia terperanjat. Karena kamar yang gelap kini diterangi siluet dari sesuatu yang menggantung. Tepat di tengah kamar. Arga menahan napas. Takut untuk melihat jelas, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia mengangkat kepala sedikit, dan ia melihatnya. Sosok pocong, tubuhnya tergantung dengan posisi miring. Kepalanya patah ke samping. Kain kafan kotor, tali tambang membelit lehernya dengan erat. Matanya, walau tertutup kain, terasa seperti melihat langsung pada Arga. Pocong itu berayun pelan, ke kiri, ke kanan, seperti sedang mencari pijakan yang tak pernah ada. Arga ingin kabur, tapi tubuhnya seperti terkunci. Tiba-tiba, pocong itu bergerak lebih cepat. Ayunannya makin kuat, seperti ingin jatuh, tepat ke arah Arga. Tali gantung itu putus. Tubuh pocong jatuh ke lantai. Dengan suara berat, Arga menjerit dan berlari keluar kamar. Koridor gelap. Hanya lampu-lampu kuning redup yang berkedip. Arga mengetuk pintu Fikri. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk kamar Tegar. Juga tidak ada jawaban. Suara gesekan dari kamarnya terdengar lagi. Seperti tali yang sedang ditarik seseorang. Atau sesuatu. Arga berlari ke tangga. Tapi saat ia tiba di ujung koridor, ada bayangan pocong berdiri di bawah tangga. Lehernya masih miring. Kafan di wajahnya sobek sedikit, memperlihatkan sebagian daging gelap di dalam. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap Arga. Arga mundur, perlahan. Tapi pocong itu tiba-tiba bergeser lebih dekat. Bukan meloncat, bukan melayang. Tapi, seperti menghilang lalu muncul kembali beberapa langkah lebih maju. Arga lari keluar kos, secepat yang ia bisa. Arga kembali ke kos di siang hari untuk mengambil barang-barangnya. Ia tidak mau tinggal satu malam pun lagi. Tapi saat ia bertemu Bu Sarmi, ekspresi perempuan itu terlihat datar. "Kamu mau pindah, Le?" Biasanya yang di kamar 7 memang begitu. Paling lama seminggu. Arga menatapnya. Bingung dan marah. Bu Sarmi menutup pintu pelan. Dan sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Arga mendengar ia berbisik. Dia cuma nyari teman gantung. Dan suatu malam, di kaca jendela kamarnya yang baru, ia melihat pantulan sosok. Pocong dengan kepala miring, tali tambang di leher. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya melalui kaca, seperti ingin mengingatkan bahwa kamar nomor 7 belum selesai dengannya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga malam ini kamu bisa tidur dengan tenang.